kalau misalnya teman-teman nggak mau punya resiko ya ya aneh gitu loh. Hidup sendiri resiko teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya lagi Mas Santo di Raja Kaya Farm. Terima kasih teman-teman yang udah subscribe channel ini. Yang belum saya tunggu. Makasih juga yang udah klik channel ini. Mudah-mudahan hari ini teman-teman dalam keadaan sehat semuanya. Ternaknya juga sehat, keluarganya sehat, tidak kekurangan satu apapun. Teman-teman, hari ini saya mau jawab salah satu pertanyaan dari subscriber saya. Beliau nanya, Mas, boleh nggak usaha penggemukan itu pinjam duit di bank? Ya boleh, siapa yang larang? Boleh-boleh aja. Kenapa memangnya gitu? Kalau mungkin memang di grup ada yang bilang jangan pakai uang bank kalau misalnya usaha ternak, nanti takutnya nggak bisa beliin. Ya itu kan bagian dari resiko bisnis ya teman-teman. Pertanyaan saya, usaha mana sekarang yang murni tanpa pembiayaan bank? Saya rasa pembiayaan bank itu udah menjadi hal yang lumrah gitu loh. Kenapa teman-teman masih merasa asing atau masih merasa nggak nyaman dengernya? Bagi saya sah-sah aja gitu loh. Kenapa enggak gitu? Asal teman-teman memang bisa memanajemen risiko. Maksudnya kalau misalnya teman-teman takut resiko ya teman-teman nggak usah gitu. Tapi pertanyaan saya, bukankah hidup ini ada resikonya teman-teman? Pinjem dan nggak pinjem bank itu tetap teman-teman punya resiko. Kalau misalnya modalnya sendiri kepake terus habis nggak jadi apa-apa, itu juga resiko. Pakai duit bank nanti misalnya habis nggak bisa balikin amit-amit, ya resiko juga. Orang kita hidup lahir itu aja udah resiko kok. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak mau punya resiko ya aneh gitu loh. Hidup sendiri resiko teman-teman. Kita hidup di dunia ini resiko. Jadi kalau misalnya teman-teman mau pinjem bank buat usaha penggemukan domba, saya rasa ya sah-sah aja gitu loh. Kenapa enggak gitu? Kan resikonya juga teman-teman sendiri yang nanggung. Resikonya teman-teman sendiri yang hitung gitu. Paling penting teman-teman tuh bisa ngukur resikonya, bisa memanage resikonya, supaya resikonya itu bisa teman-teman kelola sehingga masih terkendali. Maksudnya gini teman-teman, kalau emang teman-teman mau memanfaatkan kur pinjam bank, saya rasa untuk penggemukan itu ini nih saatnya buat mencoba gitu loh. Maksudnya gimana? Ini bulan-bulan terbaik buat ngisi kandang untuk keluar di Idul Adha gitu. Mudah-mudahan Idul Adha itu nggak ada larangan PPKM seperti dulu, nggak ada kejadian luar biasa, sehingga kita itu punya profit penjualan yang bagus. Tapi sejelek-jeleknya penjualan kalau Idul Adha, menurut saya masih tetap bagus untuk usaha penggemukan, karena pasar Idul Adha itu besar banget. Seperti yang kita tahu, mayoritas penduduk kita itu muslim, jadi kebutuhan untuk hewan kurban itu sangat tinggi. Jadi kita itu kalau misalnya di Idul Adha itu kita nggak kesulitan untuk jualnya, nggak kesulitan untuk pasarnya. Usahain teman-teman kalau misal usahain teman-teman belinya itu usia 6 sampai 7 bulan. Karena ini kalau misalnya teman-teman mau memulai, mau bener-bener mau nyobain, ini masuknya bulan Januari udah mau habis. Kita hitung efektif bulan Februari. Jadi Februari, Maret, April, Mei, Juni. Jadi bulan Juni itu udah mulai rilis, udah mulai keluar. Masih ada waktu sekitar 5 bulan lagi untuk penggemukan. Jadi kalau bisa usahain teman-teman pilih bibit yang usia
6 sampai 7 bulan. Jadi nanti pas Idul Adha itu insya Allah semuanya udah koel. Memang koel bukan syarat utama buat domba itu bisa kurban apa enggak, tapi rata-rata di sini orangnya itu kalau kurban mau yang dombanya udah koel, udah pupak lah. Kalau misalnya syariatnya sendiri sebenarnya 6 bulan sudah bisa kalau domba dibuat kurban, tapi memang kebanyakan orang-orang itu nyarinya yang udah koel. Orang sini terutama. Jadi nggak tahu di tempat teman-teman apakah itu menjadi pertimbangan atau enggak. Kalau misalnya teman-teman punya modal sendiri, punya uang sendiri, malah lebih bagus gitu loh. Tapi kalau memang nggak punya, misalnya teman-teman punyanya cuma 5 juta dapat penggemukan, misalnya bibitnya dapat 3 ya, menurut saya nggak ngefek teman-teman. Kalau penggemukan 3 ekor itu nggak ngefek. Kenapa? Jujur aja penggemukan atau usaha ternak itu untungnya itu nggak banyak. Jadi kita main pengalinya, main faktor scaling. Jadi kalau misalnya 1 ekornya 300, kalau misalnya 30 kan sudah lumayan. Itu untung bersihnya misalnya. Tapi kalau misalnya cuma 3 ekor, ya menurut saya nggak ngaruh, ngapain, buat apa, cuma capeknya mesti, tapi keuntungannya nggak seberapa. Terus kalau misalnya teman-teman punya partner, misalnya ada partner yang mau join, teman-teman yang ngerawat, terus temennya yang modalin, ya kalau bisa hitung-hitungannya jelas, terus harus ada hitam di atas putih, terus semuanya jelas di awal, jangan sampai abu-abu nanti di belakang. Jadi berantem karena duit, berantem karena usaha, itu nggak enak. Jadi awalnya temen jadi musuh, itu sama sekali nggak enak. Mendingan kalau emang nggak sepakat dari awal, ya udah nggak usah usaha bareng-bareng daripada usaha bareng nanti ribut di belakang. Terus kalau misalnya teman-teman udah mulai, kalau misalnya pengen bener-bener keuntungannya maksimal, kalau bisa jangan ada kematian sama sekali. Jadi kalau misalnya 30 ekor, 40 ekor, kalau bisa zero kematian. Tapi kalaupun misalnya ada kematian, paling tolerir itu 2 ekor lah, jangan banyak-banyak, nanti keuntungan teman-teman kemakan di situ. Jadi teman-teman harus perhatiin bener di situ. Terus perhatiin juga biaya pakannya. Kalau teman-teman bener-bener berhasil menekan biaya pakannya, misalnya sekilonya 2.500, saya yakin teman-teman masih dapat keuntungan banyak. Tapi kalau teman-teman nggak bisa menekan biaya pakannya tinggi, teman-teman ya mungkin dapat tapi nggak seberapa. Jadi kuncinya adalah di biaya pakan, karena biaya pakan itu di ternak sendiri itu memakan hampir 80% cost. Jadi 80% biaya itu dikeluarkan untuk biaya pakan. Jadi kalau ada bilang pakan itu investasi, saya justru pengen nanya gitu, investasi yang bagaimana gitu loh. Sedangkan kalau misalnya biaya pakan sendiri nggak nutup sama keuntungan, itu namanya bukan investasi, itu namanya boncos teman-teman. Jadi nggak ada istilahnya biaya pakan itu investasi. Mungkin bagi mereka yang jualan pakan, biaya pakan itu investasi, tapi bagi saya sebagai peternak, biaya pakan itu cost, dan itu hampir 80% biaya kandang yang dikeluarkan itu untuk pakan. Jadi itu aja vlog saya hari ini. Makasih teman-teman yang udah nonton sampai habis. Makasih juga yang udah subscribe. Jangan lupa ikutin saya juga di IG Raja Kaya Farm, di Facebook juga sama, di TikTok juga sama. Jangan lupa, saya ingetin lagi, subscribe channel ini biar berkembang, biar jadi referensi buat teman-teman semua. Kalau misalnya teman-teman butuh
informasi tentang bibit, teman-teman bisa DM saya, bisa WA saya. Insya Allah saya sambungin ke supplier supaya teman-teman bisa dapat bibit yang terbaik. Makasih teman-teman, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.